Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Sidoarjo, Bapak Utomo Gusdarono SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Sidoarjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di gedung SDN 2 Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungannya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi untuk meluangkan waktu pada siang hari ini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi, yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara siang hari ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga acara hari ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Adapun acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SDN 2 Sidoarjo kepada Bapak Utomo Gusdarono SPDSD, dipersilakan. Bapak Ibu Guru SDN 2 Sidoarjo yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita bersyukur pada siang hari ini atas kasih dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa memenuhi undangan yang ada pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita lihat sedikit saja ya, tentang kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Bapak Menteri kita mempunyai inisiatif kurikulum ini disebut kurikulum Merdeka. Namun yang perlu kita perhatikan di pembelajarannya, dirasa oleh Bapak Menteri selama ini Indonesia hanya dijejali pengetahuan dan pengetahuan pada siswa, sehingga tanpa disadari banyak generasi yang sudah kehilangan karakter Indonesia, bersopan santun, beramah tamah, sudah hilang. Saya ingat tentang pembelajaran bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Jawa. Sayangnya sampai saat ini sudah luntur. Paket sudah digunakan terus, akhirnya luntur. Saya ingat kalau bapak saya contoh aja, kalau saya minta sang pada bapak saya, kalau saya mengatakan Pak aku jalur duit, pasti saya ditampuk mulut saya. Kowe ngomong karo sapa? Nah di saat ini, maaf kata, baik orang tua maupun anak, bahasa Jawa sudah luntur. Baru walaupun anak mengatakan Bu, aku jalur duitnya, langsung dikasih tanpa ada pembelajaran sopan santun. Ya. Kalau saya dulu ditampuk, kue ngomong sopo. Dari segi itulah maka karakter semakin hari semakin luntur. Nah,
Dengan demikian, Bapak Menteri kita Nadiem ini mempunyai inisiatif. Contohnya di IKN ini dimasukkan dalam ranah P5, tapi bukan hanya P5-nya, semua pengetahuan harus didasari dengan karakter. Nah, sekarang ini apa yang dikerjakan oleh Ibu Ayu sebagai guru penggerak, yang diikutinya sudah sampai modul 1.4 tentang diseminasi. Apa kok? Diseminasi ini adalah bagian dari tugas kita sebagai penyalur, sebagai informasi pada setiap siswa kita nantinya, yang diambil dalam modul 1.4 ini adalah budaya positif. Tadi dikatakan, saya singgung sedikit tentang bahasa Jawa. Walaupun di masing-masing daerah punya bahasa ibu masing-masing. Budaya positif. Tadi ada kata para orang tua, ada anaknya minta, Bu, aku jalur duit, langsung dipanggil, ditampung. Kamu ngomong harus sombong, harusnya. Tetapi karena orang tua juga tidak paham bahasa Jawa, harus langsung nyongak. Ini ya. Mari kita belajar sebagai informan atau sebagai penyalur kebiasaan berkarakter Indonesia. Kita sebagai Bapak Ibu guru, kita awal dari pribadi kita masing-masing. Mari kita berbudaya yang positif. Ada yang mengatakan, kalau gurunya kencing berdiri, bagaimana siswanya? Nah, untuk itu mari kita awal sebagai dari kita pribadi, sebagai guru, supaya kita ini bisa menyalurkan budaya yang positif kepada siswa kita. Seringkali kalau kita punya siswa yang bicara tidak tepat, dan kita benarkan. Mari kita awali dari kita dulu, budaya yang positif. Ini saya tadi lihat hal ini, iya, budaya positif. Saya punya anak-anak apa ya? Saya terlintas tadi itu. Orang tua sekarang yang di Pulau Jawa sudah sulit untuk berbahasa Jawa, apalagi nulis Jawa. Nah ini berbahasa Kromo saja sudah nggak genep rasanya. Itu mari kita belajar sebagai pendidik siswa atau generasi Indonesia ini. Mari kita juga mengawali dengan budaya yang positif sebagai penyalur, sebagai informatornya. Nah, kalau penyalurnya nggak benar, kalau orang tua tidak bisa bahasa Jawa dengan baik, makanya anaknya berbicara, Bu, aku jalur duit, ya harus menengahi. Nah, mari kita awal dari pribadi kita masing-masing, kita berbudaya. Ya. Kalau kita berpakaian, kita bagus semua. Ya, mari kita mawas diri. Nanti ini budaya begini, nanti sesuatu bagaimana? Kita yang punya image adalah kita ini sebagai informatornya, sebagai penyalurnya. Nah, kita awali dulu dari kita, bagaimana kita bisa berbudaya yang positif. Budaya itu rangkumannya luar biasa dalam sub kehidupan, dalam berbahasa,
dalam berperilaku. Ini penting sekali. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia ini ada yang ditetapkan oleh negara, ada 5 agama tambah 1 keyakinan. Namun kalau kita lihat bagaimana bangsa kita, sulit. Dalam arti sulit karena berarti belum bisa menerapkan keyakinannya masing-masing. Jadi mari kita sebagai guru, sebagai informator, sebagai penyalur, mari kita genapi dulu bagi kita. Nah, nanti itu materi yang ada mungkin akan lebih jelas ya, tentang bagaimanakah modul 1.4 ini diseminasi budaya positif. Ya, tentunya mungkin yang saya katakan nanti juga akan berguna bagi kita masing-masing. Mari apa yang kita kerjakan, kita belajar sebagai orang yang punya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita kerjakan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Ini yang harus kita sadarkan dari pribadi kita, sehingga kita bisa sebagai diseminasi budaya positif, karena kita sudah positif lebih dahulu. Ya. Saya kira di sini mungkin nanti materi akan bisa dipaparkan lebih luas yang didapat oleh Ibu Ayu, sehingga kita yang ada untuk sebagai memupuk generasi yang ada, sebagai informator yang ada, sebagai penyalur ilmu yang ada atau budaya yang ada ini bisa semakin membawa minimal siswa di SDN 2 Sidoarjo ini karakternya berubah, minimal mengetahui aku ini kesini di sekolah, sehingga belajar sungguh-sungguh. Kalau datang ke sini nggak ngerti sekolah, ya sulit. Makanya kita belajar. Terima kasih. Saya mungkin pakai dibuka ya untuk pembelajaran pada saat ini, pertemuan ini saya nyatakan dibuka, nanti dilanjutkan materi oleh Ibu Ayu. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus atas petuah, nasihat, motivasi untuk kita semua, sehingga kita nanti bisa menjadi manusia dan guru yang lebih baik lagi di SDN 2 Sidoarjo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu materi yang akan saya sampaikan. Saya di sini bukan berarti lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, tapi di sini kita belajar bersama untuk mempelajari tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke materi, sebaiknya kita menyanyikan profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Saya pimpin. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kita bisa mencetak, melahirkan anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kompetensi lulusan yang dicapai untuk pada siang hari ini adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi
di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul 1-4 budaya positif yang hari ini akan kita pelajari ada 5. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Makna disiplin di sini dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nilai kebajikan universal. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang menjadi fondasi kita dalam perilaku. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini, perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita bahas satu persatu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik berasal dari luar dan intrinsik berasal dari dalam. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya adalah murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Contohnya adalah murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu hukuman dan konsekuensi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegak terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya, tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersikap menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa,
murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, dan konsep dirinya buruk. Untuk konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Namun, hubungan dan konsekuensi masih bersifat eksternal. Selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, untuk restitusi ini alhamdulillah kemarin saya juga sudah membuat sebuah video, ada 2 kasus tentang restitusi dan penyelesaian masalahnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan kelas, mengerjakan PR di kelas. Apakah hukuman, ada konsekuensi atau restitusi? Yang pertama, jika ada kasus tersebut, jika dimasukkan ke hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Itu adalah sebuah hukuman untuk yang tidak mengerjakan PR. Kalau untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Atau yang ketiga, restitusi, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dari ketiga ini mungkin kita harus memperbaiki untuk menjadi sebuah permasalahan itu ke restitusinya. Dihukum oleh penghargaan. Di sini adalah memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif jika dijanjikan hadiah atau penghargaan, karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapat hasil terbaik. Yang kelima, penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh sistem ranking. Anak yang dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak menjadi ranking yang pertama. Yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor
pencapaiannya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas? Bapak Ibu perlu diketahui di kelas 4 itu sudah ada keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di dalam kelas. Contohnya keyakinan kelas di kelas 4 itu ada data tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, jaga kebersihan, sayangi temanmu, dan dengarkan dengan seksama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Itu untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan. Keyakinan, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya apabila hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar manusia, ada power, ada freedom, fun, love, survival, penguasaan itu berupa kontrol, prestasi, kompetensi, dan pengaruh untuk kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, kesenangan, hiburan, kebudayaan, tawa, belajar, cinta, kasih dan terima, keintiman, keanggotaan, keterhubungan dan hubungan, untuk bertahan hidup yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan di kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak gerak
suka mencoba-coba, tidak berpengaruh para orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kesenangan untuk kebutuhan merasa senang, ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini mana yang lebih baik untuk kita terapkan di sekolah kita? Apakah yang pertama penghukum, apa yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, atau kelima manajer? Kita akan membahas satu persatu mulai dari penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Itu pasti akan diucapkan oleh kita guru untuk menjadi penghukum. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol penghukum yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Dampak dan hasilnya murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau benci guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mungkin kita juga sering melakukan hal ini Bapak Ibu di sekolah kita. Lanjut. Ciri-ciri dan dampak membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya nada suara itu memelas, bahasa tubuh merapat dan lesu. Hasilnya juga murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti posisi penghukum, di mana anak bisa melupakan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan tidak menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Selanjutnya yaitu posisi teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ini bantu bereskan. Lanjut. Yang ciri-ciri dan dampak posisi kontrol teman, cirinya adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positif dan dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau.
memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-aturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lanjut, ciri-ciri dan dampak kontrol pemantau. Ciri-cirinya adalah suaranya datar dan bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena tidak melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau hanya mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu posisi kontrol manager. Biasanya ini kita terapkan di sekolah kita. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi teman dan pemantau. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol manager yaitu nadanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 tahap yang kita lalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi sudah saya baca tadi. Lanjut, kita akan membahas sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena merasa melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini dan kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke pikiran proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini yang biasa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan think and feel. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas telah tercapai, langkah 1 adalah tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau
Selanjutnya, penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Demikian presentasi dari saya mengenai budaya positif. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita ini untuk menjadikan anak-anak, mencetak anak menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan pada saya, dan mudah-mudahan besar harapan saya untuk teman-teman yang lain bisa berpartisipasi mengikuti program guru penggerak di angkatan 9 dan 10. Untuk itu acara selanjutnya yaitu penutup yang akan dipimpin oleh Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu kepada kami. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa bermanfaat khususnya kepada kita semua di sini. Untuk itu, agar bermanfaat, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk itu mohon Agus saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil amwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutawwina biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni bika ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara telah kita lewati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Saya terima kasih juga khusus ke Pak Agus yang sudah memberikan waktu, memberikan motivasi sehingga saya dapat melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Minta doanya Bapak Ibu saya bisa lancar lulus untuk 6 bulan ke depan. Terima kasih, dan semoga teman-teman juga termotivasi untuk mengikuti program ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Saya mau bilang, di motor kantor ada kotaan, tidak tahu itu berapa.
Jadi tidak melaksanakan tiket. Ya, terima kasih atas laporannya ya. Silakan istirahat lagi. Yuk, ada keperluan bisa ruangan bersama Bu Ayu. Kita di sini dulu ya. Mbak Sinta silakan duduk. Mbak Sinta, tahu nggak kenapa dipanggil Bu Ayu ke sini? Tidak tahu. Nah, begini. Tadi Bu Ayu mendapatkan laporan dari teman-teman kalau Mbak Sinta berangkatnya jam 7, terlambat sekolah dan tidak melaksanakan tiket. Apakah benar? Iya, Bu. Tapi saya menurut Mbak Sinta, terlambat berangkat sekolah dan tidak melaksanakan tiket, apakah sebuah kesalahan? Iya, terlambat dan tidak melaksanakan tiket adalah sebuah kesalahan. Baiklah, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Soalnya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang Mbak Sinta tahu kan kalau selesai sholat subuh tidur lagi akan membuat Mbak Sinta kesiangan bangunnya. Iya, Bu. Mbak Sinta masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Masih, Bu. Apabila menjadi titik tiket, maka bangunnya harus lebih awal. Nah, apakah keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan? Iya, Bu. Apa yang harus Mbak Sinta lakukan agar bisa melaksanakan keyakinan kelas? Saya tidak akan tidur setelah selesai sholat subuh supaya bangunnya tidak kesiangan, Bu. Baiklah, semoga Mbak Sinta tidak melakukan kesalahan lagi ya. Bu Ayu, ya deh. Tadi Bintang nggak mengerjakan PR PAI. Oh iya, terima kasih atas laporannya ya. Sama Mas Yogi dan Mas Bagus, tolong panggilkan Bintang ya. Bilang dipanggil Bu Ayu sekarang, ya. Ya, tolong ya. Oke. Assalamualaikum Ibu, mana saya? Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk, Mbak Bintang. Mbak Bintang tahu tidak kenapa Bu Ayu manggil Mbak Bintang? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi Bu Ayu mendapat laporan dari Gunasa kalau Mbak Bintang hari ini tidak mengerjakan PR PAI. Apakah benar? Ya, saya tidak mengerjakan PR PAI. Ya, menurut Mbak Bintang tidak mengerjakan PR sebuah kesalahan apa bukan? Ya, Bu, tidak mengerjakan PR sebuah kesalahan. Nah, membuat kesalahan itu tidak apa-apa karena Bu Ayu dulu juga pernah membuat kesalahan tidak mengerjakan PR. Mari kita selesaikan bersama-sama masalah ini ya. Ya, Bu. Baiklah, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Bu Ayu dulu juga melakukan kesalahan. Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Ya, Bu. Mbak Sinta pasti punya alasan kenapa hari ini berangkatnya terlambat. Karena setelah itu saya tidur lagi dulu. Nah, kenapa bisa kesiangan? Padahal Mbak Sinta biasanya datangnya pagi. Baiklah, semoga Mbak Bintang tidak mengulangi lagi ya. Silahkan Mbak Bintang kembali bermain bersama teman-teman. Makasih ya. Sama-sama.
atas laporannya ya. Silakan istirahat lagi. Ayo, ada keperluan bisa ruangan bersama Bu Ayu. Kita di sini dulu ya. Mbak Sinta silakan duduk. Mbak Sinta, tahu nggak kenapa dipanggil Bu Ayu ke sini? Tidak tahu. Nah, begini. Tadi Bu Ayu mendapatkan laporan dari teman-teman kalau Mbak Sinta berangkatnya jam 7, terlambat sekolah dan tidak melaksanakan tiket. Apakah benar? Iya, Bu. Kalau saya benar. Menurut Mbak Sinta, terlambat berangkat sekolah dan tidak melaksanakan tiket, apakah sebuah kesalahan? Iya, terlambat berangkat dan melaksanakan tiket adalah sebuah kesalahan. Baiklah, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Soalnya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang Mbak Sinta tahu kan kalau selesai sholat subuh tidur lagi akan membuat Mbak Sinta kesiangan bangunnya. Iya, Bu. Mbak Sinta masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Masih, Bu. Apabila menjadi titik speaker, maka ditanya harus lebih aman. Nah, apakah keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan? Iya, Bu. Apa yang harus Mbak Sinta lakukan agar bisa melaksanakan keyakinan kelas? Saya tidak akan tidur setelah selesai sholat subuh supaya bangunnya tidak kesiangan, Bu. Baiklah, semoga Mbak Sinta tidak melakukan kesalahan lagi ya. Bu Ayu, ya deh. Tadi Bintang nggak mengerjakan PR PAI. Oh iya, terima kasih atas laporannya ya. Mas Yogi dan Mas Bagus, tolong panggilkan Bintang ya. Bilang dipanggil Bu Ayu sekarang, ya. Ya, tolong ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk, Mbak Bintang. Mbak Bintang tahu tidak kenapa Bu Ayu manggil Mbak Bintang? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi Bu Ayu mendapat laporan dari Gunasa kalau Mbak Bintang hari ini tidak mengerjakan PR PAI. Apakah benar? Ya, Bu. Saya tidak mengerjakan PR PAI. Ya, menurut Mbak Bintang tidak mengerjakan PR sebuah kesalahan apa bukan? Ya, Bu. Tidak. Nah, membuat kesalahan itu tidak apa-apa karena Bu Ayu dulu juga pernah membuat kesalahan tidak mengerjakan PR. Mari kita selesaikan bersama-sama masalah ini ya. Ya, Bu. Baiklah, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Bu Ayu dulu juga melakukan kesalahan. Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Ya, Bu. Mbak Sinta pasti punya alasan kenapa hari ini berangkatnya terlambat. Karena selesai sholat subuh saya tidur lagi dulu. Nah, kenapa bisa kesiangan? Padahal Mbak Sinta biasanya datangnya pagi. Baiklah, semoga Mbak Bintang tidak mengulangi lagi ya. Silahkan Mbak Bintang kembali bermain bersama teman-teman. Makasih ya. Sama-sama. Peraturan atau hal yang kita sepakati bersama. Nah, contohnya apa? Berangkat tepat waktu, datang tepat waktu, memakai baju seragam sesuai dengan harinya. Nah, Bu Ayu ingin tahu apa saja yang kalian ingin tuliskan di lembaran ini.
mengenai keyakinan kelas yang kalian inginkan. Oke? Habis itu kaget. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian kumpulkan semuanya. Ya. Nah anak-anak, ternyata kalian sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita sudah mendapatkannya. Kesimpulan dari keyakinan kelas kita yang pertama yaitu datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Jam 7 kurang sudah datang. 7 kurang 15. Nanti kalau pagi kita berbaris di depan kelas dan Bu Ayu akan memimpin kalian. Ada tebak-tebakan sebelum masuk kelas. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Yang kedua yaitu angkat tangan sebelum berbicara. Jadi tidak ada yang langsung ngomong, tapi harus angkat tangan dulu kalau mau bertanya sama Bu Ayu ketika pembelajaran. Yang ketiga yaitu jaga kebersihan kelas. Kelas adalah apa? Nah, tempat mencari ilmu, rumah keduamu. Jadi harus senyaman mungkin, ya. Jadi kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Yang keempat yaitu sayangi temanmu, tidak boleh tukaran, tidak boleh saling mengejek, harus rukun, harus saling menyayangi. Baik, yang terakhir apa? Dengarkan dengan seksama. Ketika Bu Ayu menjelaskan di depan, kalian tidak boleh ngomong sendiri, harus mendengarkan, harus mendengarkan. Setuju? Setuju. Baiklah, keyakinan kelas di kelas 4 ini sudah kita simpulkan.